Mas, terima kasih. Ucap Citra lirih. Sama-sama, sayang. Zain mencium jemari istrinya tanpa memperdulikan tatapan iri dari pengunjung rumah sakit. Ting. Kini lift yang membawa Cit serta Zain sudah berada di lantai 2. Hati-hati. Zain melingkarkan tangannya ke pinggang istrinya dan menuntun gadis itu keluar lift. Kamu tunggu di sini, aku akan bertanya ke suster penjaga. Zain membantu Cit duduk di kursi pengunjung. Pria itu mendekati seorang perawat berseragam merah muda yang sedang duduk di balik meja. Permisi sus, istri saya sudah membuat janji dengan dokter Diana di poli kandungan. Oh iya tuan, istrinya dibawa saja ke sini. Kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk mengetahui suhu tubuh dan tekanan darah pasien. Baik sus. Zain menghampiri Cit yang sedang duduk di kursi pengunjung. Dari kejauhan gadis itu nampak seperti sebuah bintang kejora, berkelap-kelip memancarkan sinarnya di malam hari. Gadis itu sangat cantik, bahkan mengalahkan Dewi Afrodite yang diyakini dalam mitologi kuno sebagai dewi kecantikan dan dewi cinta. Sayang, kamu ikut denganku. Kata suster kamu harus diukur suhu dan tekanan dulu. Cit mengikuti suaminya dari belakang. Silahkan nyonya. Seorang perawat mengeluarkan termometer infrared ke kening Cit dan beberapa saat kemudian dari layar termometer terpampang suhu tubuh gadis itu. Suhunya 36 derajat C. Perawat itu mengeluarkan sebuah alat tensimeter digital berbentuk kotak berukuran kecil. Kita ukur dulu tensi darah nyonya ya. Baik suster. Cit mengikuti instruksi yang diberikan perawat berseragam merah jambu. Sebetulnya Cit sudah paham dengan prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital sign yang dilakukan oleh seorang perawat karena pemeriksaan TTV merupakan pembelajaran dasar bagi mahasiswa kesehatan khususnya kedokteran dan keperawatan. Pemeriksaan fisik tanda vital adalah pengukuran fungsi tubuh yang paling mendasar meliputi suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi dan tekanan darah. Keempat pemeriksaan tersebut berguna mendeteksi atau memantau masalah medis. Hasil dari keempat pemeriksaan fisik bisa memberikan informasi penting kondisi kesehatan pasien. Tensinya 110/70 mm raksa. Denyut nadi dan pernapasan normal. Semua hasil pemeriksaan fisik tanda vital normal semua nyonya. Perawat tersebut mencatat semua hasilnya dalam sebuah buku catatari. Sus, apakah dokter Diana sudah datang? Tanya Zain. Sudah tuan. Nanti akan dipanggil jika sudah waktunya konsultasi. Kurang lebih 5 menit lagi. Baik sus, terima kasih. Sama-sama, ucap perawat dengan ramah. Cit dan Zain kembali ke kursi tunggu besi berwarna hitam yang diletakkan di depan poli kandungan. Di sana sudah ada sekitar 8 pasang suami istri yang mengantri untuk melakukan konsultasi dengan dokter Diana. Ada yang tengah hamil tua, diperkirakan usai kandungan 7 bulan, bahkan ada juga pasangan muda yang sepertinya berencana melakukan program hamil seperti Cit. Duduk dulu sayang. Cit meremas telapak tangan karena sejujurnya gadis itu gugup karena pertama kali masuk ke dalam ruangan dokter dengan status seorang pasien. Tenang, ada aku di sampingmu. Seolah mengerti keadaan istrinya, Zain menyentuh tangan Cit dan mencoba membuat gadis itu tidak gugup lagi. Apapun hasilnya, kita hadapi bersama. Cit mengangguk. Gadis pintar. Zain mengusap rambut istrinya. 5 menit kemudian, nama Cit dipanggil dan dipersilahkan masuk ke ruangan,
tidak perlu menunggu lama karena mertuanya sudah membuatkan janji terlebih dahulu. Sebetulnya keluarga memiliki rumah sakit yang dibangun dengan sumber dana pribadi berasal dari kantong Robert. Banyak dokter spesialis handal dipekerjakan di rumah sakit itu, namun untuk merencanakan program hamil Zain lebih nyaman jika ditangani langsung oleh seseorang yang benar-benar sudah dikenal, apalagi Dokter Dia merupakan dokter senior dengan pengalaman kerja paling lama dan terbukti ampuh dalam membantu pasangan yang ingin segera memiliki momongan. Nyonya Citra, seorang perawat, memanggil nama Cit dan mempersilahkan duduk. Kini Cit dan Zain sudah duduk di kursi empuk di hadapan Dokter Diana, teman arisan Dania. "Selamat pagi dokter," sapa Cit ramah. "Selamat pagi Nyonya Zain." Dokter Diana membalas sapaan Cit dengan tersenyum. "Pertama kali mengikuti program hamil?" "Ya, Lia dokter." "Tidak usah takut, anggap saja seperti sedang berbicara dengan mertuamu." Baik dokter. Ternyata kamu lebih cantik dari yang dibicarakan Dania." Pantas saja Dania begitu mengagumi. "Tentu dokter, istri saya paling cantik sedunia, Mas." Cit mencubit lengan suaminya. "Tidak apa-apa. Wajar jika Tuan Muda Zain memuji kecantikan istrinya. Kalian sudah berapa lama menikah?" "Kurang lebih 3 bulan. Dokter Diana mencatat semua informasi yang didapat dalam sebuah buku catatan pasien. "Siklus haid teratur. Terakhir siklus kapan?" 17 hari yang lalu. "Siklus menstruasi 28 hari. Iya. Sering berhubungan badan setelah siklus haid selesai. Gelombang blus gelombang." Wajah Cit memerah. Setiap kali membahas topik yang sangat intim, gadis itu selalu malu, padahal pertanyaan Dokter Diana sangat lumrah ditanyakan kepada pasangan suami istri agar dapat diketahui kapan masa subur pada seorang wanita dan mengetahui masa ovulasi. "Benar dokter," jawab Cit dengan lirih. "Sepertinya Nyonya Muda sangat cekatan." "Ya." Dokter Diana tersenyum. "Ya sudah, mari kita lakukan USG dulu." "Cekatan apa sayang?" Cit menginstruksikan suaminya untuk tidak berbicara dulu selama ia sedang berkonsultasi dengan dokter. "Semua pakaian dari bagian pinggang ke bawah tolong dilepas, kemudian jika sudah, segera berbaring di sini." Seorang asisten dokter memberikan arahan ke Cit. Setelah melakukan semua arahan dari asisten dokter, kini Cit berbaring di atas bed khusus dengan kedua kaki ditekuk sehingga kaki terbuka lebar, mengangkang. Kemudian Dokter Diana memasukkan sebuah alat transduser sepanjang 2-3 inci ke dalam asteris yang telah diolesi pelumas sebelumnya. "Yan, sejauh ini semuanya normal. Asteris rahim, saluran telur, indung telur dan leher rahim dalam kondisi baik." Dokter Diana terlihat serius memperhatikan layar monitor, sesekali merubah arah transduser sehingga seluruh organ dalam pasien diamati dan tidak ada yang terlewatkan. "Baik, pemeriksaannya sudah selesai." Dokter Diana meninggalkan Cit dan segera menuju kursinya semula. Di sana sudah ada Zain yang sedang menunggu dengan harap-harap cemas. Sementara Cit sedang memakai kembali pakaiannya. "Bagaimana dokter?" "Sejauh ini semuanya dalam keadaan normal, Tuan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Syukurlah." Zain menghela napas lega. "Saran saya, sebaiknya Anda juga melakukan pemeriksaan cek sperma bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sperma yang keluar saat ejakulasi. Nyonya dan Tuan harus perbanyak makan buah dan sayur,
hindari stres dan saya akan membuatkan resep untuk membantu mengoptimalkan program hamil yang Anda lakukan. Ini saya tuliskan beberapa resep vitamin dan suplemen yang bisa ditebus di apotek. Dokter Diana menyerahkan secarik kertas putih ke Chit. Bulan depan datang lagi untuk check up. Kita akan evaluasi. Baik dokter, terima kasih banyak. Ucap Chit. Sama-sama, semoga berhasil ya. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana awal Chit akan pergi ke kantor bersama Zain. Ini pertama kalinya ia mengunjungi kantor tempat suaminya bekerja karena selama menikah Zain tidak pernah mengajak istrinya. Zain kini sedang berdiri di depan cermin. Pria itu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna navy dipadu dengan celana slim fit. Otot tubuhnya terlihat jelas di balik setelan yang ia kenakan. Chit lama memandangi keindahan di depannya. Gadis itu tidak berkedip sedikit pun, lah semakin asyik memperhatikan penampilan suaminya yang sangat tampan. Sungguh indah sekali ciptaanmu, gumam Chit dalam hati. Kamu ingin aku membatalkan semua pertemuan hari ini, agar bisa seharian berada di kamar bersamamu? Tanya Zain. Ucapan Zain membuyarkan lamunan Chit. Aku tidak mengerti maksudmu mas. Chit mencoba menutupi kegugupannya karena ia tidak mau ketahuan oleh Zain bahwa sejak tadi sedang memandangi ketampanan suaminya. Pura-pura. Sungguh, aku tidak mengerti. Kini Chit membelakangi suaminya, lah mengambil dasi yang akan dipasangkan ke kerah kemeja suaminya. Anggap saja aku tidak berkata apa-apa. Chit segera memasangkan dasi ke kerah kemeja suaminya. Jarak di antara mereka sangat dekat sehingga Chit bisa dengan jelas mencium aroma parfum suaminya. Pikirannya berkelana kemana-mana, membayangkan kilas balik rutinitas malam yang sering mereka lakukan pada malam hari membuatnya meremang seketika. Chit berdehem, lah berusaha membuang jauh pikiran kotor yang kini berada dalam otaknya. Hai kau iblis, jangan meracuni pikiranku dengan kilas balik percintaan yang sudah kami lakukan semalam. Ucap Chit dalam hati. Ini memarahi iblis dalam dirinya. Citra, sayang. Ucap Zain lembut. Iya mas. Ini sudah selesai. Gadis itu segera menurunkan tangannya. Apa kamu masih ingin melanjutkan kegiatan panas kita semalam? Tanya Zain dengan lugas. Jika iya, tunggu aku menyelesaikan tanda tangan kontrak, setelah itu kita lanjutkan di ruanganku. Kita belum pernah mencobanya di kantor, kan? Goda Zain. Ih, kamu mesum sekali mas. Chit mencubit perut suaminya. Hanaha. Lihat, wajahmu memerah. Zain menunjuk wajah istrinya. Gelap. Chit meninggalkan suaminya sendirian di kamar, lah berjalan menuju lantai 1. Setelah sarapan, Chit dan Zain pamit kepada Daniah dan Robert untuk pergi ke kantor. Kedua insan itu kompak mengenakan pakaian berwarna navy. Zain mengenakan setelan kemeja panjang berwarna navy sementara Chit mengenakan long dress tanpa lengan berwarna navy. Terdapat karet di bagian pinggang dipadu dengan long cardi berbahan brokat serta high heel tali dan tas jinjing putih berbahan kulit asli dengan merek semakin membuat gadis itu terlihat anggun. 40 menit kemudian, mobil yang ditumpangi Chit sudah terparkir di tempat khusus petinggi perusahaan. 2 orang pengawal segera berdiri tegak di depan pintu mobil, menanti Chit turun dari mobil. Kemudian, seorang supir membukakan pintu untuk Chit dan Zain. Silahkan tuan, nyonya. Terima kasih pak, balas Chit ramah.
Kini mereka berdua sudah berada di ruangan CEO tempat Zain menghabiskan waktu bercengkrama dengan tumpukan berkas laporan yang harus ia tanda tangani. Ruangan itu cukup luas, didominasi warna putih. Sementara tirainya berwarna biru langit, warna kesukaan Zain. Di tengah ruangan terdapat satu set meja kerja, meja kayu berpelitur putih. Beberapa rak buku dan lemari arsip berwarna putih diletakkan di samping kiri dekat pintu masuk. Dua buah sofa panjang berwarna biru tua berada di samping kanan berhadapan dengan rak buku dan lemari arsip. "Ayo masuk," perintah Zain. "Iya sayang, kamu terpana dengan kemewahan kantorku." "Hah?" Chit melongo. "Tidak usah melotot begitu, sayang. Kelak, semua kemewahan ini akan menjadi milikmu. Jika aku tiada, semua warisan milik Dedi akan jatuh ke tanganmu." Zain menarik pinggang Chit agar gadis itu duduk di atas pangkuannya. "Kamu ngomong apa sih, Mas?" Chit berusaha melepaskan diri namun suaminya semakin erat menarik pinggangnya. "Aku serius sayang." Kini tangan Zain mulai mengusap rambut Chit. "Tidak, kamu tidak boleh pergi meninggalkanku." Citra mulai berkaca-kaca. "Aku serius sayang." Kini tangan Zain mulai mengusap rambut Chit. "Tidak, kamu tidak boleh pergi meninggalkanku." Chit mulai berkaca-kaca. Zain melirik wajah istrinya. Ia melihat sebutir bening kristal meluncur di sudut mata istrinya. "Apa kamu takut kehilanganku?" Tangan Zain mengusap butiran bening dengan jari telunjuk. Mulut Chit seolah terkunci. Gadis itu hanya bisa mengangguk menjawab pertanyaan suaminya. Zain memeluk erat tubuh istrinya. Saking eratnya membuat Chit susah bernapas. "Mas," sesak. Zain segera melonggarkan pelukannya. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu masuk. "Permisi Tuan, perwakilan dari Mega Art sudah di sini dan meminta izin untuk bertemu," ucap Dion. "Apakah wanita itu lagi yang datang?" "Benar Tuan." "Cih." Zain mendengus kesal. Chit memahami kekesalan suaminya. Ia berinisiatif memberikan ciuman singkat di pipi Zain. "Kap, tidak apa-apa. Anggap saja wanita itu tidak ada." "Baiklah, suruh wanita itu segera menghadapku dan kamu, sayang tunggu aku di dalam." Chit menuruti perintah suaminya, melangkahkan kakinya ke sebuah ruangan yang biasa digunakan Zain untuk beristirahat. Di dalam ruangan itu terdapat satu buah ranjang berukuran king size, televisi LED 32 inci dan satu buah lemari. Walaupun tidak terlalu luas tapi ruangan ini cukup nyaman. Chit merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Entah mengapa akhir-akhir ini tubuh gadis itu sering merasa lelah. "Tok, tok, tok, permisi Tuan," ucap seorang wanita di balik pintu. "Masuk, silahkan duduk." Wanita itu duduk dengan menyilangkan kaki. Sekilas penampilan wanita di hadapan Zain terlihat begitu menggoda dengan blus putih dan rok hitam model span di atas lutut. Bagi sebagian kaum Adam pasti akan tertarik tapi bagi Zain, wanita itu sama sekali tidak menarik. Baginya, wanita yang sangat menarik di dunia ini hanya istrinya. "Ini berkas kontrak yang harus ditandatangani oleh atasanmu. Tolong berikan kepadanya setelah ia kembali dari luar negeri." Zain menyerahkan setumpuk kertas putih yang sudah dibubuhi tanda tangan. "Kamu bisa mengeceknya sebelum membawanya," ucap Zain dingin. "Saya percaya kepada Anda, Tuan." Wanita itu menutup kembali tumpukan kertas putih itu dan berjalan mendekati kursi Zain. Tanpa diduga,
Wanita itu sudah duduk di atas meja kerja Zain dengan pose yang dibuat semenggoda mungkin. Dia mencoba mengalungkan tangannya ke leher Zain dan "To be continue."